waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Ya, salam semua, selamat hari Selasa ya, dan kembali kita di hari Selasa ini kita akan kembali mendengar pengajaran dari apologet kita yakni Bapak Erben, tapi yang akan membawakan tema mengapa Yesus disunat, namun pria Kristen tidak wajib disunat. Itulah sebelum kita ke Pak Erben, kita akan buka terlebih dahulu dengan doa. Silakan Sister Aling untuk doanya. Iya, baik. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa, karena sekali lagi pada malam ini kami diberi kesempatan untuk kembali bisa bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, biarlah kiranya Engkau juga menyertai dan memimpin pembelajaran kelas di Sema Adonai pada saat ini. Berkati Bro Agus yang menjadi moderator agar dapat memimpin kelas ini dari awal hingga akhir dengan baik dan lancar. Dan juga operator kami yang bekerja di belakang layar juga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan juga dengan lancar. Berkati juga internet kami ya Tuhan, sehingga tidak ada kendala yang berarti bagi internet kami ketika pembelajaran di kelas ini berlangsung. Dan juga berkati Pak Erben yang akan menjadi narasumber kami, urapi setiap ucapannya ya Tuhan, sehingga Perben dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan berikanlah kami hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Erben kepada kami semua, dan mampukanlah firman-Mu menjadi rema di dalam diri kami, dan mampukanlah kami untuk dapat mengajarkannya kepada yang lain dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini selanjutnya dari awal hingga akhir di dalam tangan-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, terima kasih Sister Aling. Kita langsung ke Pak Erben. Pak Erben, halo Pak Erben. Kita ready ya Pak Erben ya? Ya, oke. Selamat malam. Langsung. Ya, silakan Pak Erben. Oke ya, teman-teman. Malam hari ini tema kita Yesus disunat. Mengapa orang Kristen tidak wajib sunat? Nah, ini tema yang perlu ya, supaya orang-orang bisa mengerti tentang apa itu sunat dan mengapa orang Kristen disunat atau tidak bersunat. Nah, itu untuk kita pelajari pada sisi kali ini ya. Semoga melalui materi ini para kaum bing, semoga mereka sadar ya, kaum bing itu artinya bukan kambing ya, kaum bingung, disingkat jadi kaum bing, kadang dibaca menjadi kambing gitu ya. Jadi sekarang apa itu sunat? Dan kali ini kita coba membahas pembahasan yang komprehensif menurut iman Kristen dan iman Islam ya. Ini karena pernah dulu debat tentang sunat dalam Islam dan Kristen. Oke lah, nggak apa-apa. Nanti kalau ada Islam, ya jelaskanlah sunat. Tapi dipastikan tidak ada kata sunat dalam Quran ya. Tapi nggak usah bahas itu. Oke, sekarang belajar tentang ini dulu. Sunat dalam kitab perjanjian baru apa? Sunat pertama kali dibicarakan dalam Alkitab pada peristiwa Abraham. Ini harus diingat ini ya. Jadi sunat pertama kali itu sudah ada dibicarakan sejak zaman Abraham. Zaman Abraham
Dengan zaman Yesus berarti sekitar 2000 tahunan ya, 2000 tahun. Karena zaman Musa 1500 berarti sekitar 2000 tahun. Jadi 2000 tahunan sebelum Masehi sudah ada ajaran sunat. Tepatnya di Kejadian 17 ayat 9 sampai 11. Itu sebagai tanda perjanjian ya. Jadi sunat itu tidak berbicara kebersihan secara higienis, bukan. Jadi sunat itu tanda perjanjian kepada Abraham sebagai bangsa yang diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi sunat itu tidak berbicara supaya bersih, bukan. Tetapi itu tanda perjanjian keturunan yang akan Allah berikan kepada Abraham. Maka ada 2 orang anak Abraham. 2 ya. 2 orang yang terkenal. Yang pertama Ismail. Ismail itu dari Hagar. Ya. Kemudian Ishak dari Sarah. Ini harus. Ismail itu lahir bagi Abraham. Pada saat itu Abraham belum bersunat. Dan janji sunat itu diberikan setelah Ismail. Kemudian lahirlah Ishak. Ishak lahir setelah Abraham bersunat. Jadi perjanjian sunat ini berkaitan dengan perjanjian keturunan. Perjanjian bahwa Abraham punya satu keturunan yang menjadi berkat. Jadi sunat itu bukan supaya bersih. Karena kebersihan bukan terletak pada sunat. Karena Adam dan Hawa juga tak bersunat. Karena sunat itu ada di zaman Abraham. Zaman Abraham dengan Adam, waduh jauh sekali. Jadi kalau orang menganggap bahwa sunat itu adalah supaya bersih, berarti bagaimana dengan Adam, bagaimana dengan Nuh, bagaimana dengan Hewan, orang-orang suci. Mari kita baca Kejadian 17 ayat 10 sampai 14. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Arti kan ini? Antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Perhatikan itu, di antara kamu. Di antara kamu. Ya. Haruslah dikerat kulit hatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Bunyinya di sini di antara kamu. Artinya orang-orang yang di sekitar Abraham. Kemudian setiap laki-laki, jadi tidak ada sunat perempuan di dalam Alkitab. Kalau ada ajaran sunat perempuan itu malpraktek, ya. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Jadi bukan berumur dia selain ini harus 8 hari, yaitu setiap laki-laki di antara kamu. Diulang lagi, setiap laki-laki. Artinya sunat perempuan itu bukan dari Tuhan. Dan itu turun-temurun. Baik yang lahir di rumahmu, ini yang pertama ya. Jadi laki-laki yang lahir di rumah Abraham. Jadi yang lahir di rumah Abraham itu yang disunat. Kemudian yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Jadi yang lahir di rumahmu, yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, walau bukan keturunan Abraham, itu wajib disunat. Kemudian dikatakan, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam mengimulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kemudahatannya, maka orang itu mesti dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi jelas, sunat itu kepada Abraham dan keturunannya, serta orang asing yang dibeli menjadi hamba-hamba. Dan di sini sebenarnya sudah tergambar ya, apa itu sunat. Jadi sunat itu berbicara tentang perjanjian Allah dengan Abraham yang melahirkan seorang keturunan yang menjadi bangsa yang besar, yang dibangun untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itulah dari garis keturunan Abraham melalui Ishak, bukan Ismail, kelele liar.
Oke. Sunat di dalam perjanjian lama, pada zaman Abraham, sunat diharuskan kepada Abraham dan keturunannya, dan juga kepada setiap orang laki-laki di rumah Abraham, baik yang lahir ataupun yang dibeli, termasuk budak. Bahkan kalau kita baca di dalam Keluaran 4, di 24-26, Tuhan pernah berikhtiar untuk membunuh Musa karena tidak melakukan perjanjian sunat terhadap anaknya. Ketika Musa tidak melakukan sunat terhadap anaknya itu, maka Tuhan berikhtiar untuk membunuh. Kenapa? Karena sunat ini penting bagi bangsa Israel, mengingatkan, menyadarkan Israel tentang janji keselamatan yang Allah sediakan bagi bangsa-bangsa di dunia melalui keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub atau Israel. Sunat juga menjadi tanda syarat bagi bangsa asing dapat menjadi anggota persekutuan Israel. Jadi di dalam perjanjian lama, sunat itu berlaku bagi bangsa-bangsa lain yang mau menjadi anggota persekutuan umat Israel. Artinya orang-orang Yahudi dan masuk dalam perayaan ibadah Yahudi ketika mereka telah menyerahkan diri mereka untuk disunat. Keluaran 12. Jadi orang-orang Yahudi kalau mau menjadi orang Yahudi secara ritual keagamaan, maka mereka disunat. Nah, di situ. Jadi kalau mau menjadi Yahudi ya harus disunat, itu peraturan. Ya sekarang bagaimana dengan menjadi Kristen? Menjadi Kristen bukan menjadi orang Yahudi. Menjadi Kristen menjadi pengikut Yesus. Kita lihat lagi saat Yosua hendak telah masuk tanah Kanaan, memimpin bangsa Israel, hal pertama yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan adalah perintah sunat. Nah, ini menarik ini ya. Mengapa perintah pertama yang dilakukan oleh Yosua ketika sudah memasuki Kanaan itu adalah sunat? Karena sunat ini mengingatkan perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Artinya bahwa bangsa Israel itu diingatkan, selalu diingatkan bahwa mereka adalah anak perjanjian, bahwa mereka lahir bagi Abraham setelah bersunat, dan itu memenuhi kriteria perjanjian itu, kriteria itu. Sunat juga dipandang sebagai sebuah tanda khas yang membedakan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain. Jadi sunat itu membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain, dan juga itu mengingatkan tentang janji keselamatan yang Allah sediakan bagi dunia di dalam dan melalui Abraham dan keturunannya. Kemudian teks-teks yang dipengaruhi golongan panglima membuat ketentuan sunat dilakukan pada hari ke-8 sesudah kelahiran. Dan hal itu dilakukan oleh bapak atau keluarga sendiri. Jadi sunat itu harus dilakukan orang tua laki-laki. Ya, ini menjadi pertanyaan juga bagi kita tentang Isa Al-Masih. Siapa yang menyunatkan dia kalau itu harus dilakukan oleh seorang bapak? Siapa suaminya Maryam? Ini menjadi pertanyaan lain. Jadi kalau Isa disunat, siapa bapaknya yang menyunatkan? Karena harus dilakukan oleh bapak keluarga sendiri. Nggak boleh dengan seorang wanita toh, karena itu akan jadi masalah. Masalahnya di mana? Di mana bapaknya? Kenapa bukan bapaknya? Kalau mati beda cerita mungkin, tapi kalau masih hidup macam mana lah? Oke. Sunat dalam kitab perjanjian lama, sunat tidak selalu diartikan tentang pemotongan kulit kulup setiap pria. Jadi sunat itu bukan hanya dulu bicara tentang potong kulit kulup. Para nabi memakai kata sunat dalam pengertian yang berbeda, yaitu berkaitan dengan karakter. Itu ya, itu yang harus diingat. Jadi sunat itu tidak hanya berbicara dipotong selesai, tetapi itu berbicara tentang berkaitan dengan karakternya seseorang, dan itu juga berkaitan dengan kerohanian. Artinya begini, kalau sunat tanpa karakter dan rohani yang benar di hadapan Tuhan, maka itu kulit kulup sampai kering, sampai habis, sampai putus, sampai ke akar-akarnya disunat pun nggak akan ada gunanya. Tetapi karakter dan rohani itu yang paling mendasar. Ungkapan sunat dalam hal rohani adalah sebuah kiasan tentang yang pertama, hati yang tidak bersunat dibuat ya. Di dalam Ulangan 10:16. Sebab itu sunatlah hatimu dan jangan bagi kamu tegar tengkuk.
Bisa kita membandingkan di Yeremia 4 ayat 4, Yeremia 9 ayat 26, dan Yeskiel 44 ayat 7 semua dikatakan, sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katamu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatan yang jahat. Perhatikan di sini bahwa sunat itu dikaitkan dengan hati nurani yang murni. Jadi perjanjian lama tidak melulu berbicara sunat, potong kulit mulut, bukan. Tapi sunat itu berbicara membersihkan hati dari setiap noda-noda dosa dunia ini. Oke, kita lihat ya. Sunat itu berbicara juga tentang telinga. Kita bisa lihat di dalam Yeremia 6 ayat 10. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka memperhatikan? Sungguh, telinga mereka tidak bersunat. Mereka tidak dapat mendengar. Sungguh, firman Tuhan menjadi cemooh bagi mereka. Dan mereka tidak menyukainya. Jelas, telinga yang tidak bersunat. Bagaimana sunat telinga? Bukan berarti telingamu kau disiris, kau potong-potong. Ya, mungkin juga hati yang tidak bersunat. Bagaimana menyunat hati? Kau masuk ke dalam, bawa pisau, kau iris-iris. Bukan. Sunat hati berbicara tentang karakter atau kemurnian rohani yang terbentuk, itu dikaitkan dengan sunat. Oke. Sekarang kita masuk dalam sunat perjanjian baru. Apa sih sunat perjanjian baru ya? Di dalam perjanjian baru, Yohanes Pembaptis disunat. Dan sunat itu dikaitkan dengan pemberian. Jadi sunat itu berkaitan dengan pemberian lama. Makanya namanya diberikan ya. Kita lihat Lukas 1 ayat 59-60. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Ya, dikata Yohanes betul. Jadi Yohanes itu nama yang diberikan pada saat penyunatan. Kemudian kalau kita lihat perjanjian baru, Yesus sendiri juga disunat. Kita lihat Lukas 2:21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus untuk nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh Maria ibunya. Jadi namanya sudah disebutkan. Yesus ya, dan dikatakan harus disunatkan dan ia harus disunatkan. Kenapa Yesus harus disunat? Jawabannya di sini. Orang tua Yesus sebagai manusia yang bernama Yesus itu, yaitu namanya Yusuf dan Maria, adalah orang Yahudi. Dan sebagai orang Yahudi, mereka tunduk kepada tanda perjanjian yang dibuat antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya, yaitu sunat. Jadi jelas sekali, mengapa Yesus sunat? Karena Yesus hadir sebagai manusia dalam budaya Yahudi. Dan benar-benar Yesus mengambil posisi sebagai manusia yang sempurna. Terlihat dari segala apa yang diajarkan, diperbuat. Oke. Bagaimana sikap Yesus terhadap sunat? Ini perlu kita memahami ini. Bagaimana Yesus terhadap sunat? Yesus tidak menghapuskan kitab Taurat para nabi. Kita baca Matius 5:17 sampai 18 dan 48. Dikatakan oleh Yesus, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Jadi seluruh hukum-hukum dalam perjanjian lama itu tidak ditiadakan, tetapi Yesus genapi dan Yesus sempurnakan. Itu yang harus. Yesus mengajarkan bahwa sunat itu bukan ajaran yang berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang Abraham. Yang dicatat. Jadi ajaran sunat bukan dari Abraham, bukan dari Yesus. Tetapi ajaran sunat itu sudah dikatakan bahwa ajaran itu berasal dari
bukan berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyangnya, yaitu Abraham. Jika kita lihat yang 7 ayat 22-23. Musa menetapkan suatu supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu mengundang orang-orang pada hari Sabat. Jika seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan ia melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Ini jelas. Sebenarnya sunat tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita, dari Abraham. Bagi Yesus, ini catatannya, melakukan hukum Taurat tanpa keadilan belas kasihan adalah dan kesetiaan, yaitu sunat hati, sunat telinga. Itu adalah kesia-siaan. Jadi Yesus tidak terfokus sunat atau tidak bersunat. Tetapi fokus Yesus adalah melakukan hukum. Harus di keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jangan sampai melakukan hukum, tapi tanpa kasih, tanpa firman, tanpa belas kasihan, dan tanpa kesetiaan. Itu sia-sia. Mari kita lihat Matius 23. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya bermaksudkan supaya orang. Mereka memakai tali semuanya lebar dan jubah yang panjang. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan kamu orang-orang munafik, sebab cawan dari pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya kamu penuh rampasan dan kekerasan. Hai orang Filistin yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Jadi dari sini kita melihat bagi Yesus melakukan hukum Taurat tanpa keadilan, kasih, dan kesetiaan, itu namanya sunat yang palsu. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena bukan tentang kamu bersunat secara lahiriah, tetapi lebih kepada bagaimana karakter Kristus ada pada diri masing-masing. Kita lihat ya, bagaimana para rasul terhadap sunat. Para rasul tentu mengikuti sikap dan ajaran Yesus, pasti. Rasul Paulus tidak pernah menentang ajaran Yesus. Petrus tidak pernah menentang ajaran Yesus, Yohanes, dan semuanya. Mereka tidak menentang dan tidak membuang ajaran Yesus, atau tidak membakar, atau tidak dibuang ke sungai, enggak. Rasul Paulus mengikuti sikap dan ajaran Yesus. Sebagaimana sikap Yesus terhadap hukum Taurat dan kitab para nabi, demikian juga lah para rasul, yaitu tidak menghapus kitab Taurat dan para nabi, tetapi memberikan pemahaman makna yang baru dan seharusnya. Ini ya. Jadi tidak menghapus kitab Taurat dan kitab para nabi, tetapi memberikan pemahaman yang baru dan seharusnya tentang firman. Yang berikut kita lihat para rasul sebagai orang Yahudi tentu menanti ketentuan hukum yang tertulis dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, termasuk tentang hukum sunat. Bagi para muslim melakukan sunat tanpa pertobatan adalah sia-sia. Jadi melakukan sunat tanpa pertobatan adalah sia-sia, gak ada gunanya. Kemudian kita lanjut, sunat tidak diharuskan untuk orang non-Yahudi. Contoh Mazmur 15 ayat 1-3. Sunat itu memiliki arti atau guna jika melakukan hukum Taurat. Roma pasal 25. Orang tidak bersunat tetapi melakukan hukum Taurat sama dengan orang yang disunat. Kebenaran karena iman bukanlah karena sunat. Tapi kebenaran karena iman adalah perjumpaan, pengalaman persekutuan dengan Allah. Perhatikan di sini, hidup dalam Kristus jauh lebih penting daripada sunat. Iman yang nyata dan isi lebih penting daripada melakukan sunat. Artinya apa di sini? Bukan berarti sunat itu pada manfaatnya, nggak ada nilainya. Sunat itu memiliki esensi yang sangat dalam. Tetapi jika hal itu dilakukan, hanya dilakukan begitu saja, tanpa berdampak ke depannya, itu namanya kolok-kolok. Ya? Jadi hidup dalam krisis jauh lebih penting daripada sunat. Iman yang nyata dalam kasih lebih berarti daripada melakukan sunat. Orang-orang percaya tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi melakukan hukum Taurat bukan lagi untuk memperoleh keselamatan, melainkan karena mengasihi Tuhan dan memberikan anugerah keselamatan. Jadi kita melakukan hukum Taurat masuk surga. Tapi kita melakukan
hukum atau kita melakukan peraturan-peraturan karena kita adalah warga kerajaan surga. Oke, sekarang Paulus terhadap sunat, mari kita lihat ya. Paulus sebelum bertobat, Paulus sendiri disunat sesuai dengan hukum perjanjian Tuhan dengan Abraham yang tertulis dalam kitab Taurat, yang tertulis dalam kitab Taurat. Sunat tidak ditentang Paulus, namun menaati hukum Taurat jauh lebih penting. Namun Paulus menaati hukum Taurat jauh lebih penting daripada melakukan sunat. Artinya begini, sunat tidak ditentang Paulus, namun menaati hukum Taurat jauh lebih penting daripada melakukan sunat. Artinya dia tidak menentang, tetapi dia memberikan penjelasan. Mari kita lihat dalam Filipi pasal 3, sampai 5. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal ini, aku lebih lagi. Sunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap Taurat, aku orang miskin. Aku orang Farisi. Orang miskin, aku orang Farisi. Aku lebih lagi disunat pada hari ke-8. Jadi Paulus itu tidak menentang sunat dan dia melakukan sunat. Tetapi bagaimana Paulus setelah bertobat? Paulus tidak pernah menentang sunat di dalam Alkitab. Bahkan Paulus mengatakan sunat itu memiliki arti yang penting. Yang ditentang Paulus adalah kehidupan orang yang sunat, yang tidak mencerminkan diri sebagai umat pilih Tuhan. Atau orang yang bersunat kehidupannya secara lahiriah, tetapi lebih buruk daripada orang yang tak bersunat. Ini esensinya yang mau disampaikan. Jadi di dalam Alkitab, mengapa orang Kristen tidak disunat? Boleh kita disunat, boleh tidak disunat. Tetapi esensinya adalah bahwa kita hidup seiras berpadanan dengan kekudusan dan kebenaran Kristus. Maka di sini yang ditentang Paulus adalah kehidupan yang bersunat yang tidak mencerminkan diri sebagai pilihan Allah. Apalah artinya disunat kalau tidak mencerminkan kerajaan surga dalam diri kita? Kalau kita tidak menjadi berkat, sia-sia. Oke? Roma pasal 2, 25-27 katakan, sunat memang ada gunanya jika engkau menaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntunan-tuntunan hukum Taurat, tidakkah ia sanggup sama dengan orang yang telah bersunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Jadi jelas, kekristenan itu bukan sekedar bicara sunat, tetapi apa esensi daripada sunat itu sendiri yang harus dipahami. Sehingga sunat artinya apa? Pokoknya sunat artinya apa? Maknanya apa? Nilainya apa? Terus kamu lakukan itu apa? Pokoknya sunat, kolok. Oke, Paulus terhadap sunat, ini yang perlu diperhatikan ya. Paulus dengan tegas mengatakan sunat lahiriah tanpa sunat tak berguna. Bukan sunat rohani lebih di orang sunat lahiriah yang hidup tanpa pertobatan. Oke, kita lihat ya, Roma 2:9. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Ini yang disampaikan Paulus. Semua sunat-sunat itu, mau kau bikin pesta 1 tahun pun makan sapi, makan kambing, karena kau disunat, itu tidak mempengaruhi keperkenanan Tuhan kalau tidak sungguh-sungguh, kalau tidak percaya. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukan sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya bukan dari manusia, melainkan dari perhatikan teman-teman ini ya. Kolose 2:11-12. Dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari pengampunan tubuh yang berdosa. Jadi
Sunat Kristus itu bukan berarti Kristus masuk, Kristus ambil pisau, atau gunting digunting, bukan. Tetapi sunat Kristus yang terdiri dari pelanggaran hukum yang berdosa. Karena dengan dia, kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam dia, kamu turut dibangkitkan juga. Jadi dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jelas ayat ini. 1 Korintus 7, 18-19. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha menyediakan tanda-tanda sunat. Ya kalau kamu sudah dalam keadaan bersunat, kemudian kamu menjadi apa? Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, jangan ia berusaha menyediakan tanda-tanda sunat. Artinya harus pede menunjukkan identitas iman. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Itu yang insinya. Jadi bukan masalah dipotong. Kalau untuk membersihkan ya dicuci terus bisa sampai habis. Oke, Paulus terhadap sunat. Jika kita melihat ajaran Paulus, maka ada beberapa kelompok orang sunat. Yang pertama, orang Yahudi bersunat tetapi tidak percaya Yesus. Ini orang tidak selamat. Orang Yahudi bersunat tapi tidak percaya Yesus, ya dikatakan Paulus, kalau kalian tidak dibaharui dengan Kristus, kalian tidak selamat. Orang Yahudi bersunat percaya kepada Yesus, ini dikategorikan selamat. Orang non-Yahudi bersunat percaya kepada Kristus, selamat. Orang non-Yahudi tidak bersunat, tidak bersunat percaya kepada Yesus, itu selamat. Jadi orang-orang Yahudi walaupun tidak bersunat, namun kalau percaya pada Yesus, keselamatannya terjamin. Itu yang harus dipahami, ya. Kemudian orang Yahudi tidak bersunat dan tidak percaya Yesus, maka selamat jalan, pasti binasa. Oke, Galatia 6:13-15. Sebab mereka menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka mengaku supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka atas keadaan yang lahiriah. Perhatikan, sebab mereka yang dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat merdeka atas keadaan yang lahiriah. Ini aneh-aneh. Kalau orang hanya mau berpegang pada hal lahiriah, ya. Tetapi aku sekali-kali tidak mau berpegang selama dalam salib Tuhan Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah diselipkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Artinya di sini apa? Mau bersunat terus, digunting sampai habis, tetapi kalau tidak menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, tidak ada gunanya. Mari kita lihat bagaimana Paulus terhadap sunat lagi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan lagi hukum. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Artinya apa? Kalau orang mengharapkan keselamatan, kebenaran dari melakukan Taurat, maka tidak berguna. Kristus itu membawa damai. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh perkara. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran melalui Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab Allah dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Karena yang bekerja oleh kasih, itu jelas. Jadi keselamatan tidak datang oleh melakukan sunat atau hukum Taurat, melainkan oleh kasih karunia Tuhan di dalam dan melalui Kristus. Oleh karena itu melakukan hukum Taurat bukan untuk memperoleh keselamatan dan kebenaran, tetapi karena sudah memiliki keselamatan, maka kuasa keselamatan itulah yang memampukan seseorang untuk melakukan hukum-hukum Taurat. Oke, saya coba tunjukkan ini tabelnya, ya. Contoh bangsa Yahudi melakukan hukum Taurat, mendengar Injil Yesus Kristus belum, dan mereka tidak mengandalkan Yesus, maka dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Itu baca ayatnya, ya. Kemudian bangsa Yahudi melakukan hukum Taurat, mendengar Injil Yesus Kristus, dan mengumumkan Yesus Kristus diselamatkan.
orang Yahudi masuk di sini. Tapi orang Yahudi juga ada di sini. Mereka belum menerima Injil. Mereka nggak mau mengandalkan Yesus, tapi hanya hukum Taurat, percaya kepada Adonai Elohim. Maka dihakim berdasarkan hati nurani. Orang Yahudi tidak ketat atau tidak bersunat, dan dia mengikuti Yesus Kristus, kemudian dia mengandalkan Yesus, ini juga diselamatkan. Karena di sini, walau dia melakukan tidak ketat. Yahudi, kalau tidak melakukan hukum Taurat, tidak memiliki Injil, dan tidak mengandalkan Yesus, ini baru binasa pasti. Ya, orang non-Yahudi tidak melakukan hukum Taurat, tapi mendengarkan Injil Yesus Kristus, maka dia adalah diselamatkan, mengandalkan. Kemudian orang non-Yahudi tidak ketat, tetapi mendengar Injil, karena ada juga orang non-Yahudi sama sekali tidak melakukan hukum Taurat. Tetapi ini dilakukan namun tidak ketat. Nah ini, kalau dia ada pada posisi iya dan posisi iya, maka kategorinya diselamatkan. Sekarang non-Yahudi, dia melakukan hukum Taurat, betul, mendengar Injil, tapi belum, dan tidak memandangkan Yesus. Ini salah. Yakin berdasarkan hati nuraninya. Kemudian non-Yahudi melakukan hukum Taurat, mendengarkan Yesus Kristus, tidak. Nah, ini jadi perlu dia. Ini binasa ini. Oke, saya pikir ya. Jadi itulah namanya sejarah percaya. Kalau Yesus disunat, mengapa orang Kristen disunat? Karena sunat itu diperuntukkan untuk orang-orang Israel sebagai tanda perjanjian keturunan yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itulah sunat. Jadi bukan sekedar potong-potong kayak potong BBM misal. Oke, terima kasih bos. Sejauh itu dulu para saya. Kalau ada yang kurang silakan ditambahin. Kalau sudah pas silakan dibungkus. Ya, terima kasih Pak Erben. Sebelum Oke, thank kita you. ke tanjab ya. Teman-teman kalau ingin bertanjab nanti. Ya, terima kasih Pak Erben ya. Teman-teman kalau ingin bertanjab nanti ya, kita akan terlebih dahulu promosi akan disampaikan oleh Sister Ani, silakan channel kita ya. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan untuk present ya. Bu Eni mungkin ada pertanyaan di live chat Bu Eni. Halo Bu Eni. Iya, nggak ada. Hanya ada yang Ya. komentar aja. Mereka menyatakan bahwa si Pak Kelin, Erben ini doktrinnya ortodok timur, bukan protestan ya, katanya gitu. Silakan Pak Erben menjawab. Apakah benar doktrin ortodok timur? Suara anak Pak Erben. Maaf, iya Pak Erben, mungkin mic-nya perlu didekatin juga Pak Erben ya. Iya, aku protestan aku. Cuman aku secara teologi dua warna-warni. Aku diinjili, aku dibaptis. Aku juga banyak dari ortodoks belajar. Jadi tulisan-tulisan ortodoks banyak juga. Ada aku pelajari jangan banyak lah. Saya kayak sebat kalian. Nah di situ. Iya nggak apa-apa. Gereja ortodoks bagus kok. Selama Alkitab dan sejarah yang bagus, kenapa tidak? Itu sih. Ya, itu semoga bisa menjawab ya tadi pertanyaan dari Pak Iya. Kelin ya Bu Eni ya. Ya, Oke, betul. ini di chat ada yang mau bertanya ini Pak, apakah ini dari Pak Suwito Surabaya ya, untuk FP1 ya. Apakah sunat sekarang digantikan oleh baptis? Silakan Pak Erben untuk menjawabnya ya. Ya, sunat itu sebenarnya kan perjanjian lama salah satu bagian dari mikve. Jadi baptisan dalam perjanjian baru kan ada dua. Baptisan Yohanes itu mikve. Mikve itu bagian dari
seorang Yahudi ketika non-Yahudi mau jadi orang Yahudi, itu juga harus mikve, dibaptis oleh Yohanes. Di situ itu yang kemarin kita bahas itu tuh, mengapa Yesus dibaptis mikve itu. Jadi baptisan Yohanes dengan baptisan Yesus beda. Jadi tanda sunat itu sudah digantikan dengan tanda baptisan, itu betul. Karena tanda sunat itu tanda perjanjian, baptisan juga itu tanda perjanjian bahwa kita masuk di dalam keselamatan, bersatu dengan Kristus dalam kematian, dalam kebangkitan, dan dalam kemuliaannya. Itulah baptisan. Betul. Jadi nanti kapan-kapan kita akan bahas sunat dan baptisan ya. Baptisan itu apa sih? Cuma nanti pertanyaan paling kecil atau salam. Oke. Ya, Lagi nih Mas Agus. ya, silakan Bu Ali. Ali, silakan. Ibu Heni, ya Ibu Heni dulu silakan. Ya, ini di Iya, live chatting yang bernama Pak Weldy Han. Dia bertanya, Yesus itu Tuhan atau Nabi? Itu Pak Erben pertanyaannya. Yesus Tuhan atau Nabi? Kalau orang bertanya, Yesus itu Tuhan atau Nabi, dia jawab dua-duanya. Kenapa? Karena Tuhan dan Nabi itu dua yang disamakan kepada Yesus. Tuhan itu kan artinya Yesus penguasa. Penguasa ya, karena itu dari kata Kyrios. Penguasa, bahasa Inggrisnya Lord. Bahasa Tuhan itu Indonesia dari kata Tuhan Melayu. Jadi kalau orang bertanya apakah Yesus Tuhan? Yes, dia Tuhan. Sejak kapan Yesus Tuhan? Sejak dia ada di dalam rahim sudah disebut Tuhan. Karena ketika Maria ketemu dengan Elizabeth, apa yang dikatakan Elizabeth? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ketika Yesus lahir, apa yang dikatakan untuk menunjukkan para gembala? Aku ini telah bagi Kristus Tuhan di kota Daud. Tapi ingat, kata Tuhan di situ artinya penguasa. Jadi kata Tuhan itu juga ditemukan kita penggunaan yang netral. Mengubah kata Tuhan dapat berubah sesuai dengan konteksnya. Contoh, kata Tuhan atau Kyrios atau Lord dipakai kepada seorang raja, artinya dia penguasa tetapi dalam skop kerajaan. Tetapi ketika digunakan kepada Yesus, dia penguasa di surga dan di bumi, sesuai dengan Matius 28 ayat 18-20. Tetapi ketika dikatakan kepada Allah, Allah juga penguasa. Itu gelar Tuhan itu. Terus kalau ditanya apakah Yesus Nabi? Yes, Yesus Nabi. Kenapa? Karena salah satu pengertian dari Mesias itu kan yang diurapi. Yang diurapi itu Nabi. Nabi itu apa? Yang menghubungkan Allah dengan manusia melalui firman. Yesus datang untuk membawakan dan meneladankan firman Allah kepada kita. Jadi kalau orang tidak menerima Yesus sebagai seorang nabi, berarti dia tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias, berarti dia antikristus. Karena Mesias itu artinya Kristus. Kalau nggak menerima dia sebagai Kristus, berarti antikristus. Jadi kalau ditanya apakah Yesus Nabi atau Tuhan, dua-duanya. Apakah Yesus manusia dan anak Allah? Dua-duanya. Nah, begitu ya. Ya, mungkin dia sudah ini ya Pak Weldy kan ya. Itu jawaban buat Anda ya. Kelihatannya Anda Muslim ya Pak. Karena cara Anda menulis kata-kata ini juga huruf Y itu huruf kecil. Sangat disayangkan Bapak tidak memahami Tuhan yang benar. Baik, silakan lanjut Bro Agus. Ya, Sister Ali. Ya baik, terima kasih Bro Agus. Shalom malam Pak Erben. Pak, berarti ini mengenai apa materi malam ini yaitu menceritakan tentang sunat itu berarti sunat yang dimaksud sini ini berhubungan dengan sikap hati ya Pak ya. Sunat yang berhubungan dengan sikap hati kita yaitu perbuatan kita ya berarti ya. Betul nggak Pak? Sunat itu diberikan kepada Abraham sebagai tanda perjanjian keturunan bahwa Abraham akan memiliki keturunan
yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan sunat itu justru membedakan antara Ismail dengan Ishak. Karena Ismail dilahirkan bagi Abraham oleh Sarai, dia belum bersunat. Sedangkan Ishak dilahirkan bagi Abraham setelah dia bersunat. Jadi anak perjanjian itu adalah anak perjanjian yang lahir bagi Abraham setelah disunat. Jadi itu tanda perjanjian. Jadi ketika bangsa Israel disunatkan, karena mereka percaya akan janji Allah, masuk di dalam rencana Allah, bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, itu arti sunat. Itu digambarkan sekarang dengan Kristen seperti dibaptis. Ketika kita dibaptis berarti kita masuk dalam rencana Allah. Kita bersekutu dengan kematian kebangkitan Kristus, dengan kita bersekutu dengan kematian kebangkitan Kristus, maka kita masuk di dalam program kerajaan surga. Kita terlibat di dalam pemberitaan Injil yang membawa jiwa-jiwa masuk dalam kerajaan surga untuk memerintah bersama dengan Kristus dalam kemuliaan. Itu pengertian sunat dalam perjanjian lama. Tetapi kemudian ada perkembangan bahwa sunat itu ada sunat hati, sunat telinga. Tetapi kata sunat itu kan artinya apa? Supaya hati dibersihkan, supaya telinga dibersihkan. Bukan sunat telinga nanti telinganya diiris. Sunat hati artinya diiris seperti sunat itu, sunat kulut. Bukan. Jadi sunat itu kemudian inilah yang disampaikan oleh Paulus di Kolose tadi, saya bacakan. Bahwa sunat lahiriah tanpa sunat batinia itu nggak ada guna. Dan ketika seseorang disunat secara lahiriah, maka dia harus hidup di dalam esensi dari sunat itu sendiri. Apa itu? Masuk dalam perjanjian Allah. Nah, seperti itu. Itu ibaratnya sekarang ini orang kalau dibaptis 100 kali pun diselam di Sungai Yordan, kalau nggak bertobat ya sia-sia. Sama juga seperti disunat. Mau disunat orang, tapi sampai habis ke akar-akarnya, kalau nggak bertobat, ya sama juga, sami mau kata orang Jawa. Iya. Oke. Terima kasih Pak Erben untuk penjelasannya. Jelas banget sekarang. Iya. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih Sister Alin ya atas pertanyaannya. Mungkin aku pengen bertanya satu hal itu Pak Erben. Tadi kan Pak Erben kasih diagram yang terakhir itu loh Pak, tentang binasa dan tidak selamat dan binasa itu. Sebenarnya binasa itu kalau kita selamat mungkin udah tahu lah kira-kira seperti apa gambarannya. Tapi kalau binasa itu apakah itu diartikan neraka atau bagaimana Pak binasa itu Pak? Iya, binasa lawan kata dari selamat. Kan itu, bro. Iya, tapi keadaannya bagaimana Pak? Iya kan kalau tidak selama masuk surga berarti masuk neraka. Gimana sih? Iya. Bila binasa ya masuk neraka lah. Jadi nggak ada arti dalam arti dia dari ketiadaan menjadi ketiadaan itu nggak ada ya Pak ya. Jadi binasa harus itu neraka. Binasa itu neraka itu jangan berpikir kayak api-api gitu doang ya. Neraka itu berbicara keterpisahan dari Allah untuk selama-lamanya, itu neraka. Surga itu artinya bersekutu dengan Allah selama-lamanya. Jadi neraka itu keterpisahan dari Allah yang digambarkan dengan penderitaan. Bahkan kata Gehenna itu seperti digambarkan dengan tempat pembuangan sampah yang ada di Israel, di mana tempat sampah ini apinya menyala 24 jam, dan di sana terus-menerus menyala api itu tidak pernah padam. Jadi neraka digambarkan dengan keadaan itu artinya apa? Bahwa keterpisahan dengan Allah itu adalah suatu keadaan yang paling menderita, suatu keadaan yang sangat menyedihkan, suatu keadaan yang sangat menakutkan. Itu pengertiannya. Ini gambaran tabelnya. Jadi binasa itu sama seperti Yudas. Tidak ada seorang antara kami yang tidak apa binasa kecuali dia yang telah ditetapkan katanya. Kata binasa di situ saya lupa, tapi artinya binasa tidak memang kita digunakan beberapa kali
semua selalu bermakna lawan kata dari keselamatan. Coba aku cari Yudas binasa. Aku gali itu kata binasa. Ya, Ya, oke Pak Erben, udah bisa dimengerti. Ada lain yang mau bertanya? Kalau nggak ada, mungkin Pak Erben bisa tutup dan konklusinya dan tutup dengan doa, silakan. ini ada kata binasa. Apolumi. Apolumi. Kata apolumi ya. Apolinges, oke ya ini nih. Ini dia kata binasa yang ada di dalam Alkitab. Bentar, mudah-mudahan ada ini. Oke. Ini ya. Jadi kata binasa. Di sini ada kata apoleme. Selain daripada yang dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang ditentukan oleh aku binasa. Ini kata apolete. Nah, ini apolete. Kita lihat ya. Itu digunakan 18 kali di dalam perjanjian baru. Ya, dan Injil yang Yohanes itu menggunakan 1 kali. Dan itu digunakan hanya untuk Yudas. Diartikan fungsinya pembinasaan, pemborosan, kebinasaan, membinasakan. Oke. Jadi dalam konteks Yudas, tempat tersebut yang memiliki makna neraka. Tempat tersebut. Jadi kalau binasa itu neraka. Oke, perhatikan ya. Kata binasa sering di kata PB itu dipakai tentang nasib akhir dari orang-orang yang jauh dari Tuhan. Ini dia. Jadi binasa yang dimaksud di situ ya nggak masuk surga, nggak selamat. Bahkan dalam beberapa binasa itu sebagai sesat atau hilang selama-lamanya. Contoh dalam bahasa Indonesia sehari-hari, terbitan LAI dikatakan Apolinges sebagai sudah seharusnya hilang. Dalam buku pedoman, Apolinges terjemahkan menyimpang jalan hidupnya. Orang yang pasti akan hidup sesat. Ya kalau udah kayak gini kan maksudnya neraka. Jadi kata binasa ditujukan penulis Injil Yohanes menyatakan Yudas sudah ditentukan Tuhan tidak dapat bagian dalam hidup kekal. Nah, itu pengertian binasa tadi situ bos. Oke, nggak ada lagi. Kalau nggak biar kita selesaikan. Ya, udah selesai Pak. Mungkin silahkan di konklusinya atau silakan untuk tutup dengan doa. Silakan Pak Erben. Oke, kita berdoa ya teman-teman ya. Terima kasih Bapak, kami boleh bicara tentang kebenaran, makna, nilai, dan tujuan daripada sunat, terlebih sunat hati, sunat telinga. Berkati kami semua yang sudah belajar bersama-sama, kasih setiamu dan anugerahmu menyertai kami. Kami berpisah untuk berjumpa minggu depan, biarlah kemudian hormat pujian hanya kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Oke, oke ya, kita akan berjumpa kembali minggu depan dengan Pak Erben ya. Dan jangan lupa teman-teman, setiap hari Senin sampai Sabtu kita ada acara renungan pagi. Tuhan Yesus memberkati. Silakan operator.